Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, smart student. How are you today? I hope you are in a good condition and situation. Okay, welcome back to English subject. Still with Ustazah Betin here, and today we are going to learn about the new subject. What is it? Today we are going to learn about the new subject. It is about the expression or the use of will and be going to. What is the differences between will and be going to? Jadi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan dari will and be going to. Tentunya sering sekali kan kalian menemukan kosakata dalam bahasa Inggris yang berbeda tapi artinya sama. Contohnya adalah will dan be going to. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaannya. Untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang will. Apa sih will? Apa sih, bagaimana sih penggunaan dari will dan bagaimana sih rumus-rumusnya? Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Kalau sudah begini jadi bingung kan ya? Terus kemudian kalian jadi takut dalam berbahasa Inggris karena takut salah berbicara atau takut membuat lawan bicara kalian jadi salah paham. Oke. Tapi don't worry, jangan khawatir, supaya kalian benar menggunakan kata-kata yang mirip. Tipsnya adalah mengetahui perbedaannya. Sekali lagi, mengetahui perbedaannya. Nah, kalian sudah tahu belum mana letak perbedaannya antara will dan be going to? Oke, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, penggunaan dari will adalah digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan dilakukan. Jadi akan dilakukan. Contohnya adalah it is cold outside. I will put on the jacket. Sangat dingin di luar, saya akan mengambil jaket. Kemudian I will eat burger tonight. Saya akan makan burger nanti malam. Kemudian yang terakhir adalah she will play badminton. She will play badminton. Dia akan bermain badminton. Nah, ini adalah menunjukkan suatu kejadian yang akan dilakukan. Ya, akan dilakukan. Jadi belum dilakukan tapi masih akan dilakukan. Rumusnya adalah yang di bawah itu ya, subject plus will. Subjeknya ini adalah I, you, we, they, she, he, it itu adalah subjek. Subjek kemudian plus will, modal will. Setelah will atau setelah modal will harus menggunakan bentuk pertama, verb one. Tidak boleh menggunakan bentuk kedua atau tambahi s, verb s atau es, nggak boleh. Jadi harus menggunakan bentuk pertama. Contohnya adalah put, eat, sama play. Kemudian ditambah dengan complement. Complement itu adalah pelengkap. Penggunaan dari dua yaitu digunakan sebagai bentuk penawaran atau offer. Penawaran ya, jadi kita menawarkan sesuatu kepada seseorang. Contohnya adalah you look exhausted, I will help you. Kamu terlihat lelah. Exhausted itu artinya adalah lelah. Saya akan membantumu, I will help you. Kemudian yang nomor 2 adalah if you find this word difficult, I will give you the assistant. If you find this word difficult, I will give you the assistant. Jadi jika kamu kesulitan dengan pekerjaan ini, saya akan memberikan bantuan. Ini adalah menawarkan ya. Jadi I will help you itu adalah bantuan atau menawarkan, offer. Kemudian I will give you the assistant itu juga menawarkan suatu bantuan juga. Jadi will digunakan sebagai bentuk untuk menawarkan suatu bantuan. I will, subjeknya di sini adalah I, will modalnya, kemudian give itu adalah bentuk pertama. Untuk yang nomor 2, kemudian untuk yang nomor 1 I subjek, kemudian will modal, help itu bentuk pertama. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Penggunaan dari will yang ketiga yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu janji kepada orang lain. Pasti kalian pernah berjanji kan sama orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini contohnya ya. Jadi will digunakan untuk menunjukkan suatu janji kepada orang lain. Jadi tidak boleh menggunakan be going to. Oke. Contohnya adalah I will make you a cake when you arrive. I will make you a cake when you arrive. Aku akan membuatkanmu roti ketika kamu datang.
Ini adalah suatu janji kepada orang lain. Jadi aku akan buatkan kamu roti ketika kamu datang. Itu adalah janji. Janjinya adalah membuatkan roti. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu I promise I will not tell them about the present. I promise I will not tell them about the present. Jadi artinya saya berjanji tidak akan menceritakan kepada mereka tentang hadiahnya. Aku berjanji atau saya berjanji tidak akan menceritakan kepada mereka tentang hadiahnya. Janjinya apa? Janjinya adalah tidak menceritakan kepada mereka tentang hadiahnya. Ya, itu adalah jadi kalau kalian membuat suatu janji kepada orang lain itu harus menggunakan will. Ya, sekali lagi harus menggunakan will. Untuk penggunaan yang keempat yaitu digunakan untuk menyampaikan suatu ancaman. Pernah nggak sih kalian mengancam seseorang, mengancam teman? Contohnya ya, kalau kamu masih nyontoh sama saya, nanti saya akan memberitahu ke guru. Nah, itu adalah suatu contoh dari ancaman. Kalau dalam bahasa Inggris, if you don't stop following me, I will call the police. If you don't stop following me, I will call the police. Jika kamu tidak berhenti mengikuti saya akan menelpon polisi. Jadi, will digunakan untuk menyampaikan suatu ancaman. Ya. Oke, sekali lagi digunakan untuk menyampaikan suatu ancaman. Penggunaan will yang terakhir yaitu digunakan untuk suatu penolakan. Ya, sekali lagi menunjukkan suatu penolakan. Contohnya, I won't do all the homework myself. I won't do all the homework myself. Saya tidak ingin menyelesaikan pekerjaan rumah sendirian. Itu adalah menolak untuk mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, menyapu, mencuci piring, kemudian mengepel dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang nomor 2, I won't go to the party. I won't go to the party. To your party nih ya seharusnya ya, bukan to the party. I won't go to your party. Jadi artinya adalah saya tidak ingin pergi ke pestamu. Jadi ini diundang, kemudian dia tidak ingin pergi ke pestanya. Jadi dia menolak dengan mengatakan I won't go to the party. Won't itu singkatan dari will not. Will not disingkat menjadi won't. Kalian boleh menggunakan will not. I will not do all the housework myself. Atau kalian boleh menggunakan I won't do all the housework myself. Dua-duanya boleh, tapi yang paling sering digunakan adalah won't. Setelah kalian menyimak 5 penggunaan dari will, untuk yang selanjutnya adalah tentang penggunaan dari be going to. Jadi nanti kalian setelah menyimak semuanya, di akhir kita akan menyimpulkan apa sih penggunaan, apa sih perbedaan dari will dengan be going to. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian simak tentang penggunaan dari be going to. Apa sih be going to itu? Be going to penggunaannya untuk yang pertama yaitu digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang sudah tertata sebelumnya. Maksudnya adalah rencananya itu sudah benar-benar matang, sudah direncanakan, sudah di-planning dengan matang sekali. Contohnya yaitu I'm going to have holiday in Bali. I'm going to have holiday in Bali. Saya akan liburan ke Bali. Jadi sebelum berangkat ke Bali, dia sudah merencanakan, benar-benar sudah merencanakan pada saat liburan dia akan pergi ke Bali. Ini sudah pasti ya, rencananya sudah pasti. Kemudian contoh yang kedua, I'm going to go to the beach on the weekend. I'm going to go to the beach on the weekend. Saya akan pergi ke pantai pada akhir pekan. Rencananya sudah pasti, sudah terplanning, sudah terencana dengan pasti bahwa saya akan pergi ke pantai pada akhir pekan. Yang di bawah sendiri ini adalah rumusnya, rumus penggunaannya yaitu subject I, you, we, they, she, he, it. Kemudian to be, to-be-nya adalah is, am, penggunaan to be itu sesuai dengan subjeknya ya. Kalau subjeknya tunggal atau singular harus menggunakan is. Kalau subjeknya I harus menggunakan am. Kalau subjeknya you, we, they atau jamak plural harus menggunakan are. Kemudian plus going to harus menggunakan going to. Yang terakhir harus menggunakan verb one. Harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya I am going to have holiday
in Bali. Penggunaan dari be going to yang terakhir atau yang kedua yaitu untuk menunjukkan suatu prediksi bahwa sesuatu yang akan kalian lakukan karena sesuatu yang lain nampaknya akan terjadi. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, ini dia contohnya. Nomor 1, the bell is ringing. Are you going to the canteen with me? The bell is ringing. Are you going to the canteen with me? Belnya sudah berbunyi. Apakah kamu mau ke kantin denganku? Nah, kalau biasanya bel berbunyi kan berarti sudah waktunya istirahat kan? Jadi dia menawarkan, apakah kamu mau pergi ke kantin denganku? Kalau yang nomor 1 ini bentuknya adalah interrogatif ya, kalimat tanya. Makanya to be-nya ditaruh di depan. Are, setelah itu adalah subjek. You, setelah itu going to. Are you going to the canteen with me? Apakah kamu mau ke kantin denganku? Oke. Untuk contoh yang kedua, I bet Indonesia is going to win. The score is 4-0. I bet Indonesia is going to win. The score is 4-0. Saya bertaruh bahwa Indonesia akan menang. Is going to diartikan dengan menang. The score is 4-0. Skornya adalah 4-0. Dia bertaruh bahwa Indonesia akan menang. Itu adalah contoh, itu adalah penggunaan dari be going to yang kedua. Oke, smart student. Jadi kesimpulannya dari penggunaan maupun be going to, sekali lagi ya, dua kata itu artinya sama. Will dan be going to adalah artinya sama, yaitu akan, tapi penggunaannya yang berbeda. Nah, kesimpulannya yaitu penggunaan will dan be going to adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi masih akan dilakukan. Tetapi perbedaannya, will digunakan untuk hal-hal yang lebih spontanitas, ya, spontanitas, belum terencana secara pasti ya, belum matang. Sedangkan be going to digunakan untuk hal yang lebih terencana, perencanaannya lebih pasti. Jadi sudah matang perencanaannya. Itu adalah perbedaannya. Well, okay, smart student. I think this is all for our topic today. If you have any question, you can text me, you can send me message. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan pesan kepada saya, kalian bisa WA saya. Thank you for your attention. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.